Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali meskipun lewat daring dalam mata kuliah ilmu kalam. Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Sebelum kita menentukan hubungan antara ketiga ilmu tersebut, maka kita sudah seharusnya mengetahui definisi dari masing-masing ketiga ilmu tersebut. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam adalah disiplin keilmuan dalam agama Islam terkait berbagai argumentasi tentang akidah iman yang diperkuat dengan dalil-dalil rasional. Jadi ilmu kalam adalah sebuah disiplin ilmu ya dalam Islam yang membahas tentang bukti-bukti, argumentasi, alasan yang berkaitan dengan akidah. Bukti-bukti ini diperkuat dengan dalil-dalil yang bersifat rasional. Ilmu kalam mempunyai nama yang lain seperti ilmu tauhid, ilmu akidah, maupun ilmu usuluddin. Ini sudah kita bahas ya di awal pertemuan. Kemudian ilmu filsafat. Apa itu ilmu filsafat? Ilmu filsafat ini pertama kali diucapkan oleh seorang filsuf dari Yunani ya, yaitu Pythagoras. Filsafat berasal dari kata philo dan sophia yang berarti pecinta kebijaksanaan. Jadi ilmu filsafat adalah sebuah kajian tentang masalah yang mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan juga bahasa. Filsafat ini intinya adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini muncul dari segala sesuatu. Kita sering mendengar berbagai macam filosofi. Filosofi itu kaitannya dengan filsafat. Ada filosofi kopi ya, seperti itu. Kopi itu pahit, tapi pahitnya nikmat. Seperti itu. Ada filosofi kelapa. Kelapa itu dari awal dipetik, dibanting, kemudian dikupas, diparut dan sebagainya, kemudian disantan, tapi tidak ada yang bilang sayur kelapa ya, adanya sayur bayam, sayur gudeg, padahal di sayur gudeg ada santannya. Ya, itulah filosofi kelapa, yaitu orang-orang yang tidak ingin mendapatkan pujian atau sebutan dari orang lain. Itulah filsafat, kebijaksanaan. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Tasawuf ini berasal dari kata bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat tentang asal muasal kata tasawuf. Ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata as-sofa. As-sofa artinya bersih. Kemudian ada yang mengatakan tasawuf berasal dari kata suf. Suf itu artinya bulu domba. Karena orang-orang sufi, orang-orang tasawuf pada masa itu memakai bulu domba sebagai ciri khasnya. Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata as-suffah. As-suffah sendiri artinya adalah emperan masjid. Karena para sahabat pada saat Rasulullah SAW ada yang tinggal di emperan masjid karena tidak mempunyai rumah. Nah, maka ini menjadi asal kata dari tasawuf. Nah, pengertian tasawuf menurut Ibnu Khaldun adalah semacam ilmu syariat yang timbul di dalam agama. Semacam ilmu syariat ini berasal dari ketekunan beribadah dan memutuskan dengan keduniawian.
Jadi tasawuf adalah semacam ilmu syariat yang berasal dari ketekunan beribadah dan meninggalkan ilmu keduniawian. Maka ketika kita mendengar tasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Ketika kita mendengar kata sufi, maka yang terlintas dalam bayangan kita adalah orang-orang yang ahli beribadah dan meninggalkan keduniawian. Apakah seperti itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya di akhlak dan tasawuf ya, di mata kuliah saya juga akhlak dan tasawuf seperti itu. Antara ilmu kalam, tasawuf dan ilmu filsafat itu ada titik persamaan. Apa itu persamaannya? Persamaannya adalah memiliki objek kajian yang mirip. Ilmu kalam, objek kajiannya adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Adapun filsafat, objek kajiannya adalah ketuhanan, juga alam manusia dan segala sesuatu yang ada. Karena filsafat itu menggali kebijaksanaan, maka kebijaksanaan berasal dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Seperti itu. Kemudian tasawuf, objeknya juga adalah ketuhanan, yaitu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, maka dari ketiga ilmu ini punya kemiripan karena objeknya adalah objek ketuhanan. Seperti itu. Kemudian, selain ada titik persamaan, ada juga titik perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa dalam ilmu kalam, ilmu ini menggunakan metode logika yang merujuk pada nakli atau dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam ilmu kalam, kita akan belajar tentang logika bagaimana memahamkan orang-orang tentang dalil-dalil nakli Al-Quran maupun hadis dengan penalaran seperti itu. Misalkan kita mengatakan bahwa Allah adalah Maha Esa. Apa dalilnya Allah Maha Esa? Dari Al-Quran jelas, Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu. Nah, kita percaya karena kita adalah orang Islam. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Al-Quran. Lalu bagaimana kita memahamkan bahwa Allah itu Esa kepada orang non-muslim atau orang yang belum percaya kepada Al-Quran? Maka memahamkan mereka dengan cara penalaran. Itulah yang nanti kita bahas di ilmu kalam. Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Bagaimana Allah itu Esa? Maka pakai penalaran. Karena kalau Allah tidak Esa, maka tidak ada tercipta alam raya ini. Alam raya tercipta karena Allah itu Esa, karena Allah itu satu. Bayangkan misalkan Allah itu 2 atau 3. Misalkan saja Allah yang satu, Allah yang pertama tidak ingin menciptakan alam. Allah yang kedua ingin menciptakan alam. Tidak ingin dan ingin ini berseteru. Maka dua Allah akan bertarung, akan berseteru. Maka nggak selesai-selesai. Karena Allah kan tidak bisa mati. Kalau nggak mati bertengkar terus. Kalau bertengkar terus maka tidak ada alam raya. Contoh yang lebih masuk akal lagi, misalkan hujan. Hujan, ada orang yang ingin hujan, ada orang yang tidak ingin hujan. Orang yang ingin hujan adalah petani. Petani pengen sawahnya diairi dengan hujan. Tapi emak-emak yang punya jemuran banyak, yang belum kering-kering, pengennya nggak hujan. Kalau keinginannya emak-emak selalu dipenuhi, maka petani akan kekeringan. Kalau petani selalu ingin dipenuhi, maka emak-emak akan nggak pernah kering jemurannya. Kan seperti itu. Nah, kalau emak-emak ini Tuhan dan petani juga Tuhan, kedua-duanya adalah pencipta, maka tidak akan terjadi hujan. Karena dua-duanya tidak ingin hujan. Dua-duanya bertentangan terus, maksud saya. Seperti itu ya. Maka karena Allah hanya satu, maka ada hujan. Karena Allah tidak memandang apa yang diinginkan oleh manusia. Yang diinginkan oleh Allah ya diciptakan, seperti itu. Allah ingin hujan ya hujan, seperti itu. Tidak mempertimbangkan pendapat manusia dan juga tidak mempertimbangkan pendapat siapapun selain dia. Itu ilmu kalam. Jadi pakai penalaran. Adapun ilmu tasawuf, ilmu filsafat itu
memakai metode yang rasional seperti itu ya, yang masuk akal. Kemudian ilmu filsafat, maksud saya ilmu tasawuf ya. Tadi kalau ilmu filsafat pakai rasional ya. Kalau ilmu tasawuf itu lebih mementingkan atau mengedepankan rasa daripada rasio. Karena yang dikedepankan adalah rasa dan pengalaman ya, pengalaman. Maka para imam sufi itu memiliki pengalaman yang berbeda satu imam dengan imam yang lainnya, yang berakar, yang bercabang pada perbedaan cara wirid misalnya, atau cara menggapai ridho Allah misalkan, itu berbeda-beda karena yang diutamakan oleh mereka adalah rasa daripada rasio seperti itu. Nah, selanjutnya hubungan antara ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan juga ilmu kalam. Ketiganya ini mempunyai hubungan bahwa yang menjadi tujuan daripada mempelajari ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf adalah menggapai atau mencapai kebenaran. Kebenaran yang diinginkan oleh ilmu kalam adalah kebenaran ajaran agama melalui penalaran yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Adapun kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu filsafat adalah kebenaran spekulatif tentang segala hal yang ada atau segala hal yang wujud. Sementara itu, kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu tasawuf adalah kebenaran tersingkapnya tabir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan hamba itu sangat dekat. Gimana dalam Al-Quran itu? Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fastajibu li wa yu'minu bi. Nah, seperti itu. La'allahum yarsyudun. Allah dan hamba itu sangat dekat, tapi kedekatan antara Allah dan hamba itu terhijab, terhalangi. Manusia yang terhalangi, bukan Allahnya, oleh dosa-dosa yang dilakukan. Maka orang-orang sufi yang berjalan, yang mencari jalan menuju Allah, itu menghilangkan sekat-sekat atau tabir-tabir itu. Maka dengan ilmu tasawuf, seorang sufi, seorang hamba ingin mengungkap kebenaran dengan menyingkap tabir antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi selalu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.